Setelah itu kita kasih 2 kartu. Mungkin kartu yang kedua itu kartu yang kosong, nggak ada gambarnya apa-apa. Jadi sekarang ini kita meminta dia untuk memperhatikan kartu mana yang kamu ambil. Walaupun loh satu sudah dikasih kosong. Ya udah. Berarti kalau kosong aku ambil aja kartu yang pokoknya ada gambarnya. Ya. Ada gambarnya. Nah, setelah itu setelah ada gambarnya, dia lihat, oh ya, aku sudah bisa memilih dari kartu bergambar dan kartu kosong. Nah, setelah dia bisa memilih itu, gantilah kartu yang kosong itu dengan kartu bergambar lainnya, yang mungkin bukan gambar, mungkin coretan aja. Loh, tapi dua-duanya ada isinya loh. Satunya mungkin tanda silang, atau mungkin dikasih aja pola, cerut gitu ya. Pokoknya dikasihin ada garisnya atau ada gambar apapun, pokoknya nggak boleh kosong. Nah, yang ini dia harus lebih fokus lagi mempertimbangkan, loh, dua-duanya ada gambarnya ini. Satunya gambar itu apa dada jagung, satunya gambar ini coretan. Saya harus berhati-hati karena kalau dia pada waktu dia ngasih coretan mungkin dia tidak akan mendapatkan apa-apa, malah disuruh mencoret atau menulis. Wah, itu bahaya itu. Padahal kalau menulis, Pak, kalau menulisnya 1, 2 nggak apa-apa. Kalau selembar, wah, bisa celaka ini. Nah, maka dari itu, dari sana dia sudah bisa alert. Saya harus memilih yang benar 2 gambar yang semuanya ada gambarnya. Nanti terus-menerus sampai anak ini bisa memilih benar-benar dengan sadar, dia sadar bahwa yang dia makan itu gambarnya di dalam kartu itu. Nah, setelah itu baru kita bisa mengatakan apa sih yang dia perlu gitu. Nah, ini ada saya kasihkan video gimana kalau kita memakai visual prompt. Ya. Ini mana nih? Kok enggak ada nih? Aduh. Visual prompt ini bisa dijadikan satu ini loh, satu gendel. Ini mestinya video loh, kok bisa. Aduh, maaf ini saya salah meletakkan. Jadi visual prompt itu nanti bisa dibuat satu gendel. Itu isinya mau macam apa saja enggak apa-apa, tetapi jangan langsung diberikan satu gendel. Mungkin satu aja dulu yang dia bisa tahu. Oh, dia harus mengenal dengan baik kartu-kartu yang ada di sini karena dia nanti yang akan membawa dan dia juga yang akan memakai. Seperti ini, traffic light system. Ya apa ya? Waduh. Saya terangkan aja. Ini sebenarnya ini ada traffic light itu kan ada lampu merah, kuning, hijau. Nah, di sini adalah chart volume, ya. Yang atas itu dia ngomong enggak boleh ngomong, quiet, mulutnya ditutup, ya. Jadi semua orang di kelas enggak boleh ngomong. Yang kedua itu gambar berbisik-bisik. Kalau kita ngomong berbisik itu kan harus lebih dekat atau gambarnya yang dekat. Yang ketiga hijau ini gambarnya orang bicara. Traffic light system ini contohnya bisa dipakai di kelas oleh guru dan oleh anak kita. Oleh guru kita itu untuk memberikan untuk mengatur suara di dalam kelas. Kalau di dalam kelas ini sudah ruame dan kita lihat anak ABK kita ini kayaknya sudah wah ini kok rame dan dia kelihatan gelisah karena gurunya itu sudah setiap hari dengan dia tahu kapan ekspresinya bagaimana kalau anak ini sudah mulai terganggu. Maka dia akan ngomong dengan anak-anak di kelasnya. Lihat anak-anak, nah tanda panahnya sekarang ada di merah. Artinya semua orang di dalam kelas tidak boleh bicara. Semua harus tutup mulutnya. Nah, dengan langsung seperti itu, anak ini kan akan
terlepas dari situasi itu. Kalau ini nggak ada shadow, juga nggak ada yang bisa menemani anak ini, dan tinggal gurunya aja yang di depan, yang gurunya juga nggak mau, mungkin problem anak ini bisa sekolah, cuma problemnya cuma satu, dia nggak tahan, kadang-kadang nggak tahan dengan suara bising. Nah, setelah semua anak diam, ini tanda panahnya itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ya. Pada waktu dia ditaruh di atas, anak semua diam. Kalau kita melihat anak didik kita sudah mulai, yang ABK ini sudah mulai tenang, mungkin anak panah itu boleh ditaruh di yang kuning, diturunkan. Ini kayak keretekan gitu loh, bisa dicampur, ditaruh, diganti-ganti panahnya. Pada waktu kuning, anak-anak cuma boleh bicara dengan suara yang kecil. Ya. Nah, itu biasanya suaranya ngeremeng-ngeremeng gini ya mungkin. Anak kita lihat anak ABK kita masih bisa mentoleransi. Tapi dia oke, berapa menit. Nah, kalau anaknya tenang, kita naikkan lagi menjadi suasana normal. Anak ini, anak-anak yang lainnya boleh bicara. Dengan cara seperti ini, si guru bisa mengontrol suara yang ada di dalam kelas. Kalau enggak, gurunya ngomong, diam, diam, diam. Padahal si ABK ini sudah terlalu overload dengan suara, ditambah lagi gurunya bilang diam, wah dia tambah tambah meltdown. Nah, dengan visual ini, si guru nggak usah ngomong, dia cuma perlu mengangkat ini, ya, semua murid melihat, ya, habis itu dilihat ini. Sekarang kalau ini apa? Perhatikan semuanya. Kalau anak yang masih nggak ngerti mungkin bisa didekati dan disuruh melihat. Nah, tapi ini sebelumnya gurunya harus membuat satu percobaan supaya anak-anak di kelas, setiap anak di dalam kelas mengerti apa sih ini. Kegunaannya apa. Kalau pasti ada dalam satu kelas itu ada anak yang masih misinformation ya. Itu didekati dengan dilihat ini. Tanpa guru itu harus ngomel-ngomel atau teriak-teriak kepada anak ini. Nah, itu mengurangi kebisingan si guru. Nah, nanti kalau lihat anak kita yang ABK ini overload lagi, kita bisa mainkan ini chart ini. Nah, dari sisi ABK ini bisa juga menggunakan ini untuk memberitahu guru atau orang yang ada di depannya kalau dia sedang memerlukan yang lainnya itu tenang, tidak ada suara. Nah, dia memberitahu, aku perlu ini. Aku sekarang dalam kondisi aku enggak apa-apa, teman-temanku bicara. Nah, ini hal yang sangat luar biasa, saya pikir yang bisa dipakai guru, dipakai oleh caregiver-nya, atau dipakai anaknya untuk berkomunikasi dengan anak, dengan guru, dan teman-teman yang lain. Ini sangat bagus. Terus, ini adalah yang visual ya. Dia perlu bantuan. Kalau anak-anak ini kadang-kadang dia tidak tahu bahwa dia itu bisa mendapatkan bantuan dari kita. Kalau dia ngomong, I need help, saya perlu bantuan. Nah, terus kita bisa melihat, kamu mau perlu bantuan apa? Atau, aku perlu break. Kalau yang tadi saya ngomong learning break itu, dia ngomong diambil kertas ini, ambil kartu ini, aku perlu break dan diberikan ke gurunya atau diberikan ke caregiver-nya dan mereka tahu bagaimana caranya memberikan anak ini break dengan beberapa kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Yang problemnya biasanya kita nggak tahu kapan kegiatan yang perlu kegiatan break-nya yang dia perlukan. Kadang-kadang kita bisa miss dan itu dia sudah jadi kacau. Akhirnya kalau sudah jadi kacau itu sulit ya untuk
lebih sulit untuk menolongnya daripada anak ini ngomong itu anaknya masih belum sampai kemana-mana, dia masih bisa mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Jadi kartu-kartu ini itu kita gurunya tahu juga, akhirnya gurunya kan harus tahu. Oh anak ini perlu break. Mungkin kalau anak dewasa itu mungkin ya dia bisa melakukan break itu di luar kelas. Dia sudah ngerti dia harus kemana, gitu ya. Mungkin ke ruang itu calm area itu atau quiet room yang tadi saya ngomong ini. Dia perlu break untuk ke sini. Nanti kamu tak kasih, oke, kamu tak kasih 2 menit atau 5 menit, ya enggak tahu seberapa, tergantung kondisi anak. Setelah itu dia kembali lagi ke kelas. Gitu ya. Udah ngerti ya ini. Jadi anak mempunyai segendel kartu-kartu ini, guru pun mungkin ada yang dia perlukan juga seperti ini, guru harus punya. Dan sebenarnya kita sebagai manusia, nggak cuman ABK ya, kita sebagai manusia itu yang kita bilang kita itu normal. Kita itu memerlukan bantuan gambar-gambar itu lebih daripada bantuan suara. Dimana kalau mamanya itu simbol-simbolnya lalu lintas itu. Kalau itu dalam bentuk suara, kita kan bisa sulit. Atau kita mungkin gini, ibu beli di McDonald, tapi nggak ada gambarnya, adanya cuma suara yang menerangkan di sini saya jual burger isi cheeseburger yang isinya cheese 1, petisnya 1, ada bawang bombay gini. Wow, kita bisa jadi pusing. Tapi kalau kita lihat gambar, kita jauh lebih mudah untuk menentukan pilihan. Karena informasinya jauh lebih mudah kita cerna. Saya minta maaf hari ini. Saya cuma bisa sampai jam 4.20 menit. Ini sebenarnya masih ada yang lain. Aduh, saya nanti lanjutkan di kemudian hari ya, untuk sambungannya ya. Mungkin saya akan mulai dari sini, strategi yang menenangkan untuk anak over atau hipersensitif, dan juga nanti ada strategi untuk menenangkan anak yang hipo atau under responsif. Sekarang apakah saya bisa menjawab pertanyaan untuk sekitar kira-kira 20 menit? Apakah sudah ada pertanyaannya untuk saya ya? Atau kalau nggak ada, bisa mungkin dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Karena kayaknya nggak ada pertanyaan. Oh, dari mamanya Alis. Selamat sore Bu Mingve. Kalau gerak saat lagi seneng, bisa saat lihat TV, saat terapi, saat di luar, kalau ketemu orang, itu namanya apa ya? Hipersensori juga ya. Jadi masalahnya Alis yang sampai sekarang belum bisa hilang, walau lagi ikut protokol biomedis Dr. Senjaya. Jadi anak ibu ini suka bergerak. Gerakannya itu gerakan apa ya? Gerakan seluruh tubuh. Seneng, TV atau luar biasa. Mamanya Alis bisa. Ya. Sebentar deh. Iya, halo, selamat sore. Saya tahu gerakan apa yang dilakukan oleh anak ibu. Apakah anak ibu itu punya kemampuan untuk menirukan gerakan? Saya takutnya anak ibu itu
belum, dia mestinya gini, mungkin waktu seneng dia mungkin mau tepuk tangan. Ya. Tapi karena dia tidak mampu bertepuk tangan, dia memberikan dalam gerakan yang lain yang dia bisa. Enggak seperti itu, Bu Mingve. Bisanya ketemu orang, dia senang, mungkin dia mau bersalaman. Nih. Tapi dia karena dia tidak bisa melakukan gerakan yang mau minta menyalami tangan orang itu, maka dia terus gerakannya ya seperti gerakan yang dia bisa, yang dia keluarkan. Apakah seperti itu?